Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi hari ini saya ingin membahas satu kata, yaitu ba'sun. Ba'sun. Hikmah dibalik kata ba'sun dalam Al-Quran. Tentu saja ini tidak bisa cukup sekali bicara, ya, ini 2-3 kali. Tapi saya coba ringkaskan. Hikmah dibalik kata ba'sun dalam Al-Quran. Ba, alif, ada hamzah di atas, dan sin. Ba'sun. Kata ba'sun disebut dalam Al-Quran 33 kali. Jadi tidak terlalu sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Artinya ini lumayan penting. Ya. 33 kali dalam 31 ayat dan 17 surat. Ya. Jadi makna asal dari kata ba'sun adalah sesuatu yang buruk. Ini makna asalnya. Sesuatu yang buruk. Nah, di dalam Al-Quran ada makna konteks ayat. Makna konteks ayatnya ada 14. 14 makna ba'sun dalam konteks ayat. Yang pertama adalah siksa Allah. Itu sesuatu yang buruk, ya. Siksa Allah. Itu 10 ayat. Sepertiga. Ya. 30% itu adalah bermakna siksa Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang bersifat umum, ada yang secara khusus menyebutkan akhirat. Ya. Segabung aja lah, siksa Allah. Yang nomor 2, azab Allah. Nah, ini saya pisahkan, sengaja saya pisahkan, biar lebih jelas. Karena kalau azab ini sudah final, ya. Kalau siksa mungkin masih penebusan. Tapi kalau azab ini sudah final. Azab Allah 3 ayat. Ya, ngeri juga ini. Yang nomor 3, makna yang ketiga adalah peperangan. Ini juga 3 ayat. Yang keempat, makna yang keempat, kekuatan besar. Ini ada 2 macam. Kekuatan besar itu 3 ayat. Ada 1 ayat tentang kekuatan besi. Yang 2 ayat kekuatan militer. Jadi kekuatan besar maksudnya kekuatan militer yang besar dan kekuatan besi. Yang 1 ayat itu besi, yang 1 ayat militer, yang 1 ayat dua-duanya. 1 ayat dua-duanya. Bahkan untuk Nabi Daud itu untuk berperang perlu besi. Jadi dua-duanya, maknanya dua-duanya. Yang kelima, ini mulai nih yang ngeri-ngeri nih. Kesempitan hidup. Ba's itu bermakna kesempitan hidup 2 ayat. Yang keenam bermakna kesedihan, sesuatu yang menyedihkan, duka cita, 2 ayat. Yang ketujuh
dalam bentuk plural adalah bermakna bagian-bagian. Nah, ini untuk kurban. Orang berhaji disuruh menyembelih kurban dan tidak dimakan semua. Sebagian besar itu diberikan kepada orang miskin. Jadi di sini juga pakai kata ba'is. Karena kita manusia itu kan senang pada benda, jadi dilambangkan kehilangan benda untuk orang lain itu satu yang nggak enak gitu lah. Padahal itu adalah syariat. Yang kedelapan, keberanian dalam militer, berani dalam militer ya. Satu ayat. Bagian-bagian juga satu ayat. Yang kesembilan, keganasan, satu ayat. Yang kesepuluh, siksaan. Oh, ini sudah ada ya di depan. Ya, tapi ini siksaan manusia kepada manusia, kelompok satu kepada kelompok lain, satu ayat. Tadi kan siksa Allah ya. Jadi orang kafir menyiksa orang mukmin, ini maksudnya di sini siksaan. Yang ke-11, kesengsaraan hidup. Kalau tidak salah ini tentang orang masyarakat, tentang masyarakat kafir itu nanti akan diperingatkan dengan kesengsaraan hidup, banyak utang, banyak ya macam-macam. Ini jadi sosial, ini kesengsaraan hidup satu umat sosial, satu ayat. Yang ke-12, malapetaka, satu ayat. Nah, ini yang ke-13 ini agak penting. Yang ke-13, permusuhan. Allah menghilangkan kasih sayang di antara manusia dan menyuburkan permusuhan. Satu ayat. Dan yang ke-14 adalah serangan militer dari luar. Invasi, ya, bermakna invasi, satu ayat. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, ternyata baks itu nggak enak, sesuatu yang kalau bakso lain ya, bakso lain, ini baksin. Kalau bakso itu kalau kebanyakan ajinomoto juga berbahaya. Baik. Dari 31 ayat itu saya cuma mau membahas yang pertama, kedua, dan keempat menurut urutan aja. Hanya 3 aja yang ingin saya bahas. Ini pun sudah mudah-mudahan cukup waktunya 40 menit. Ayat pertama itu surat Al-Baqarah 177. Itu ayat pertama yang menyebutkan ba's. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakina wa ba'nas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wat-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yaitu mengukur takwa. Ini paling banyak ya
ayat 177 ini. Jadi ayat 177 ini memuat 17 amalan orang takwa. Tapi mengandung kata ba'as sampai 2 kali. Al-Baqarah 177. Ya. Mengandung 17 amalan orang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ada 45 amalan orang bertakwa. Yang satu ayat sendiri sudah 17. Ya. Jadi saya kaget juga, ternyata kata pertama yang berhubungan dengan kata ba'as adalah justru hubungannya dekat dengan amalan orang takwa. Jadi salah satu ciri orang takwa adalah bersabar dalam keadaan baksa. Bersabar dalam keadaan sempit, penderitaan, dan peperangan. Ya. Yang 17 ini monggo dibaca sendiri nanti di rumah. Ya. Jadi 17 amalan orang bertakwa, salah satunya adalah sabar dalam keadaan baksa, dalam keadaan kesempitan hidup. Sabar. Sabar sudah ya, sudah diterangkan ya. Sabar udah beberapa kali lah sampai. Jadi tadi ada 14 mana ba'as, tetapi ada satu yang disebut dan merupakan makna yang berhubungan dengan sabar. Kita ingat ya, sabar itu punya 12 makna. Ba'as juga ada 14, sabar ada 12. Aduh, kumaha tuh. Banyak teing, aduh. Saya kalau lihat Pak Otang langsung bahasa Sunda. Ya. Jadi saya kilas balik 12 makna sabar. Yang pertama itu tahan uji. Artinya tahan uji dalam keadaan kesempitan. Jadi keadaan kesempitan hidup ini adalah satu ujian. Kemudian yang kedua, tak bosan. Tidak bosan. Sabar tuh nggak bosan. Kalau harus berdakwah, ya nggak bosan. Yang ketiga, orang sabar itu rajin berdoa. Cirinya orang sabar itu rajin berdoa. Nggak usah dilawan, dungo ditungani wae. Yang keempat, tahan siksa. Nah, ini ada yang sama dengan tadi, dengan ba'as tadi. Dan yang kelima, 177 Al-Baqarah tadi adalah tanda takwa adalah suka berbuat baik. Jadi 17 amalan kebaikan tadi yang kalau kita baca, hubungannya dengan takwa, artinya orang sabar itu hubungannya suka kebaikan. Ya, suka kebaikan. Capek nggak apa-apa deh. Karena kita punya harapan pahala. Keenam, tahan godaan walaupun pas perlu. Ya. Pas perlu tapi digoda dengan sesuatu hal, tapi kita tetap tahan. Yang ketujuh adalah disiplin atau tekun. Tekun. Nabi Nuh itu membuat
kapal, padahal belum ada banjir, udah buat kapal. DIC ya udah, karena perintah Allah dilakukan aja. Tempatnya di ketinggian, kok buat kapal? Ya, DIC oleh orang-orang kafir. Itu tetap aja buat kapal tekun sesuai rencana, disiplin pada rencana, pada grand planning, grand strategi. Strateginya apa? Strateginya itu bukan menang pilpres loh ya. Pilpres itu hanya langkah kecil aja. Strateginya itu memakmurkan Islam, mengimarahkan Islam. Jangan kalah pilpres terus gela, aja gela. Yang ke-8, sabar merupakan tanda hamba Allah. Yang ke-9, sabar bermakna tidak peduli tanggapan orang kufar. Apapun tetap kita ini melakukan perintah Allah. Geleleng aja. Ini istilahnya tajarrud. Tidak bereaksi. Ditajarrud ya. Tajarrud itu tidak bereaksi. Apa namanya? Inert. Yang ke-10, konsisten di dalam mempertahankan Islam. Nah ini. Yang ke-11, tahan nafsu libido. Dan yang ke-12, tahan pendustaan orang. Tipe itu yopen. Nah. Jadi ibu-ibu, ayat 177 surat Al-Baqarah tadi, baik diulang-ulang, itu adalah ciri orang bertakwa menghadapi kesempitan hidup. Ya. Ayat selanjutnya yang ingin saya sampaikan, dari tanda-tanda sabar dan makna-makna makna ba's tadi dapat disimpulkan bahwa dari ayat 177 tadi itu kan ada 17 amalan, dan yang anehnya yang 6 dari 17, sepertiga itu adalah solidaritas sosial, memberikan harta kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang perlu pertolongan, orang meminta, memerdekakan budak. Yang lainnya baru iman ya. Yang pertama itu iman kepada Allah, hari kemudian itu iman. Yang kedua, memberikan harta kepada 5 orang tadi, solidaritas sosial. Jadi iman dan solidaritas sosial tidak bisa dipisahkan. Yang iman di sini disebutkan 5, yang solidaritas sosial juga 5. Seolah-olah isyaratnya separuh iman, separuh solidaritas sosial. Masih dilanjutkan memerdekakan hamba, budak, solidaritas sosial juga. Memerdekakan budak ya, bukan memperbudak orang bebas,
Sekarang ini kononnya bangsa ini diperbudak oleh bangsa lain, ya kan? Diundang investasi. Itu kalau ada hal yang di luar rencana, kita semua jadi tiba-tiba punya hutang berapa miliar, ya, triliun dibagi sekian ratus juta per orang, miliaran itu, ya, per orang. Jadi begitu lahir udah punya hutang. ya ini tadi. Baik, saya ingin melanjutkan bahwa kalau kita kan terbiasa membaca surat Al-Ma'un, ya, salah satunya adalah wa yamna'un al-ma'un, menghalangi kebaikan. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Jadi solidaritas sosial itu jelas merupakan bagian dari takwa. Jadi surat Al-Ma'un ini juga sebenarnya esensi dari takwa. Cuma ini di surat Al-Ma'un ini datang di zaman Makkiyah. Jadi belum digunakan kata takwa. Ini kan termasuk surat yang pertama datang. Surat yang pertama kali datang belum ada istilah takwa. Ya, istilah takwa itu agak belakangan. Dia masih di Makkah tapi sudah tahun ke-4 ke-5 baru diperkenalkan kata takwa. Nah, ini surat Al-Ma'un ini awal-awal. Coba lihat, Allah memberikan surat ini tidak menyebut sebagai itu takwa, tetapi bagian dari takwa. Esensinya sudah disampaikan. Esensinya sudah disampaikan, definisinya belum ada, belum ditunjukkan. Ini berbeda dengan kita. Kita melakukan program, tanya dulu, ini budgetnya mana? Dip-nya ada enggak? Ya, kita tanya dip. Ini nomor berapa? Akuntabilitasnya bagaimana? Repot. Islam tidak. Kebaikannya dulu yang disampaikan. Ini namanya takwa itu belakangan, ya, belakangan. Tapi esensinya, kenapa? Karena Islam bukan sebuah agama yang mengajarkan birokrasi, tapi mengajarkan kebersihan dan kepekaan hati, bukan birokrati. Ya, jadi maka Islam tidak mendahulukan birokratisme, tapi mendahulukan esensi. Baik. Ayat kedua ingin saya sampaikan adalah masih surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ada 2 ayat. Yaitu surat Al-Baqarah yang ayat yang ke-214. Ini agak menakutkan ini. Ya, ngeri-ngeri sedap gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum, apakah kamu mengira, menghitung, menjangka, antadkhulu, akan masuk kamu sekalian al-jannata, pada surga. Opo sira ngira menawa sira bakal mlebu swarga. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu, mathalul ladzina khalau min qablikum, sesuatu yang pernah menimpa
orang-orang terdahulu sebelummu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa malapetaka. Ini satu definisi yang umum, kesusahan dan macam-macam itu malapetaka dan kesengsaraan. Wazul zilu, dan digoncangkan dengan macam-macam cobaan itu, yang digoncangkan sampai hatinya itu merasa survive apa enggak gitu. Bisa bertahan enggak ya? Aduh, kira-kira nek presiden itu tuh koncone dhewe sesuk awake dhewe dipites tenan iki gitu. Ya dah. Seperti kita rasakan tahun 64 dulu itu. Saya sudah SMP ya. Jadi saya sudah SMP jadi ngerti rasanya. Satu-satunya orang sholat di kelas ya. Gawe ini ditotoki sama PKI itu. Totoki, dantem, gajuli gitu. Gurunya tahu. Tapi ya nggak berani. Mereka mayoritas. Di samping mayoritas mereka brutal. Sementara kita nggak mau brutal. Kita pakai etika. Dia enggak. Padahal kalau pulang sekolah atau berangkat sekolah, di mana-mana kita lihat kelaparan. Orang mati di pinggir jalan itu biasa itu tahun 64 tuh, 65 sampai 67. Jadi mayat manusia itu baunya khas ya. Kita sampai kenal, gon sampah kuwi mesti orang mati. Dah tahu. Kelihatan kakinya. Sampai ditimbun sampah loh. Orang begitu melaratnya manusia sehingga belikan tikar untuk nutupin saja tidak bisa. Timbang tuku tikar tinggo mangan. Bang ngurusi wong mati, ngurusi wong urip. Begitu. Jadi malapetaka dan kesengsaraan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, sampai Rasulullah itu pun mengatakan, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah? Mata kapan? Ala inna nasrullah qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Jadi apakah ini berarti bahwa pertolongan itu datang setelah kita kepepet sampai kayak itu? Boleh jadi. Kita ini kalau memikirkan keadaan sekarang, itu ingat ayat ini, ayat 214 ini. Gampang nggak ingat-ingatnya? 212 tambah 2. Ya, 214. Artinya apa? Kalau semakin kita kepepet, itu semakin dekat dengan pertolongan Allah. Keajaiban akan datang. Keajaiban akan datang. Sebab keajaiban itu selalu datang dengan ajaib juga. Mental, hati. Siapa yang menguasai hati? Allah. Karena itu hati kita tidak boleh kecut. Kalau mau menang, hati kita nggak boleh kecut. Oh, ini sudah kayak gini. Oh, itu berarti sudah dekat kemenangan. Ini tadi. Ala inna nasrullahi qaribun. Ala, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat. Ya. Oke. Ayat ketiga yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah ternyata Allah memberi tujuan, menyebutkan tujuannya memberi ba's kepada manusia. Nah,
tujuan memberi ba's kepada manusia, pada siksaan ini. Bukan azab ya, siksaan. Karena lalai maka disiksa. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon dengan merendahkan, menundukkan diri. Al-An'am, ya, surat 6 ayat 42. Kesimpulannya, kalau ditimpa ba's, itu kita masih ada kesombongan, masih kurang tadarru', ya, kurang merendahkan diri. Jadi menghadapi apapun juga, bencana pribadi maupun sosial, kalau ada sesuatu itu kita perlu muhasabah. Dalam satu riwayat dikatakan para sahabat dulu kalau berjalan kesandung saja sudah merasa diperingatkan Allah. Iya, baru kesandung. Ya, sudah diperingatkan Allah. Apalagi kita sampai sakit macam-macam ya. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan panjenengan sami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.